Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Hasibuan, NIM 2240-2032. Saya dari ES4 Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih peradaban atau perkembangan dan pertumbuhan di Sulawesi Tengah. Kita langsung melihat dari Sulawesi Tengah itu pada sektor apa yang mendominasi di sana. Menurut laporan BPS, ya kan, di Sulawesi Tengah telah mengalami begitu banyak pertumbuhannya, yang dimana dalam laporannya pada triwulan ketiga 2024 Sulawesi Tengah naik sekitar 9,8% dibanding triwulan sebelumnya. Itu didominasi apa? Itu didominasi oleh sektor industri pengolahan. Pengolahan apa? Itu pengolahan nikel. Selain itu, tidak hanya dengan pengolahan nikel persenan itu naik, tapi juga dari administrasi pemerintahannya yang begitu naik gitu. Dan selain dari sektor industri pengolahan, banyak juga yang membuat Sulawesi Tengah ini meningkat dari sektor pertaniannya di sana yang banyak itu seperti padi dan jagung, dan dalam sektor perkebunannya banyak itu kakao, kelapa muda, kelapa sawit. Dari situlah kita melihat bahwasanya banyak warga Sulawesi Tengah itu memiliki namanya pekerjaan dalam bidang pertanian, dalam bidang perkebunan, dan juga dalam bidang administrasi. Selain itu, BPS Provinsi Sulawesi Tengah juga mencatat penyerapan tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tengah itu sebanyak 73.000 orang, dan yang paling banyak itu diserap pada bidang pertanian sebesar 40.500 orang, dan selanjutnya itu di bidang industri perdagangan sebesar 15.000 orang, selanjutnya itu di industri pengolahan sebesar 8.000 orang kurang lebih, dan yang terakhir itu pada bidang administrasi sebesar 7.000 orang kurang lebih. Dan meskipun begitu banyak sektor ekonomi yang berkembang di Sulawesi Tengah itu pasti memiliki banyak tantangan, yang mana sudah tercatat di BPS tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah itu persenannya tinggi, yaitu sekitar 3,002%, dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah itu tercatat sekitar 11,04%. Dari begitu banyak jumlah penduduk Sulawesi Tengah itu sekitar 3.121.000 orang, itulah persen kita diambil dari persenan tersebut. Jadi bukan berarti banyak penyerapan, tantangan tidak ada di Sulawesi Tengah, tetapi dari melihat dari sektor ekonomi yang begitu banyak, saya yakin Sulawesi Tengah bisa mengurangi angka kemiskinan tersebut dan bisa menjadi provinsi yang begitu maju, dan pendapatannya meningkat selalu dengan adanya SDM Sulawesi Tengah yang begitu mantap dan kompeten. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang Sulawesi Tengah. Ada salah itu mungkin dari saya, kalau benar itu yang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.